Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, bermanfaat. Untuk Sobat Tren yang belum subscribe, buruan subscribe karena apabila saya mengupdate video terbaru, maka kalian adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut. Untuk Sobat Tren yang baru bergabung dengan channel saya ini menghadirkan informasi tentang beberapa jenis tanaman dari durian, kelapa sawit, pisang, dan yang terbaru adalah merica. Untuk pisangnya sendiri, jujur saya sudah kurang berminat lagi untuk melanjutkannya. Mengapa? Masalah utamanya yakni masalah harga jualnya Sobat Tren. Kalau kalian sudah mengikuti video saya tentang pisang dari awal, pasti kalian tahu kualitas dari buah pisang saya, panjang tandan dari buah pisang saya itu sekurang-kurangnya minimal panjangnya rata-rata 1 meter Sobat Tren, bukannya saya ya apa-apa. Namun saya bayangkan untuk harga jualnya sendiri dulu sebelum panen sampai 150.000 satu tandan, 200.000. Ternyata pisang dengan kualitas terbaik tersebut hanya ditawar 80.000 Sobat Tren. Kalian bisa bayangkan betapa lelahnya untuk memangkas daun pisang ini, membuang anak pisang ini, memupuknya lagi. Jadi menurut saya kurang cocok lagi Sobat Tren. Oleh sebab itu saya mengurangi minat saya terhadap pisang. Bukan berarti tidak diurus ya, cuman sedikit berkurang saja intensitas perawatannya, dan saya ingin fokus ke durian dan merica saya. Tapi kalau untuk Sobat Tren yang mengikuti video saya dari awal tentang pisang, kalau menurut kalian informasinya bermanfaat tentang cara perawatan pisang, lanjutkan lagi Sobat Tren. Masalah di sini hanya cuman harga Sobat Tren. Kalau untuk pemupukan insya Allah saya masih sanggup. Untuk tenaga pembuangan daun saya masih sanggup. Cuman harganya ini kurang cocok Sobat Tren. Jadi saya memilih untuk mundur dan lebih fokus ke durian. Oke, langsung saja ke topik video kali ini. Saya untuk kegiatan sore hari ini saya ingin mengendalikan gulma atau rumput. Seperti kita ketahui bahwasannya gulma atau rumput adalah salah satu faktor penyebab tanaman yang kita usahakan menjadi pertumbuhannya menjadi kurang maksimal. Pasti terpintas pertanyaan di para Sobat Tren sekalian, Mas ini kok rumputnya nggak disemprot-semprot Mas? Males ya Mas? Tidak ya seperti itu Sobat Tren. Saya berusaha untuk meminimalisir ketergantungan saya terhadap herbisida. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk membasmi gulma atau rumput, cara instannya adalah dengan menyemprotkan herbisida. Namun dari sifatnya sendiri, pasti kalian para Sobat Tren tahu bahan kimia itu, herbisida itu adalah bahan kimia. Sedangkan sifat dari bahan kimia adalah lebih banyak menghasilkan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Oke lah, kalau menggunakan herbisida, hari ini kita semprot, 2 hari kemudian rumput itu akan mati. Coba kalian bayangkan, rumput aja bisa mati, apalagi manusia coba. Untuk menghilangkan, menurut dosen pertanian Universitas Andalas Padang mengatakan bahwasannya untuk mengurangi atau menghilangkan kadar herbisida yang ada dalam tanah itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan. Itu pun hanya 50% kandungan herbisida yang hilang. Jadi coba kalian bayangkan lagi Sobat Tren. Sekarang kita menyemprotkan herbisida, kemudian 2 bulan kemudian rumput itu sudah tumbuh lagi, kemudian kita semprot lagi, tumbuh lagi, semprot lagi, tumbuh lagi, semprot lagi. Begitu terus sampai bertahun-tahun, tanpa kalian pungkiri atau tanpa kita sadari, dampak negatifnya itu sudah kita rasakan sendiri Sobat Tren. Contohnya saja, sudah muncul jenis penyakit-penyakit baru yang bahkan para dokternya sendiri belum mengetahui ini penyebabnya apa, obatnya apa. Coba kalian bayangkan lagi, bahan-bahan yang kita makan, nasi yang kita makan, itu mengandung bahan kimia. Mengapa saya katakan seperti itu? Ini kata dosen pertanian lagi, untuk tomat
1 hari sebelum panen itu masih disemprotkan pestisida supaya si tomat ini dapat bertahan seminggu atau beberapa hari di waktu perjalanan. Kalau sobat tren ke pasar atau ke tempat tukang sayur, apabila kalian melihat tomat yang berwarna putih-putih itu sobat tren, pasti kalian pernah melihat yang seperti debu-debu itu sobat tren, itu adalah pestisida. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kata beliau, petani ini 1 hari sebelum panen melakukan penyemprotan supaya eh, sayuran tersebut dapat bertahan atau tomat tersebut dapat bertahan dalam perjalanan. Yang kita lihat putih-putih itu bukanlah debu ya sobat tren, itu pestisida. Coba kalian bayangkan betapa banyaknya pestisida. Saya pun sering ke pasar dan melihat hampir tomat yang merah itu menjadi putih gara-gara pestisida. Dan ini perlu dicatat sobat tren, ini menurut dosen pertanian Universitas Andalas mengatakan untuk mengurangi kadar dari tomat, mengurangi kadar pestisida yang ada di tomat itu caranya cukup mudah, yakni ini coba kalian catat ya sobat tren. Jadi misalnya begini, kalau kalian ingin memasak tomat tersebut atau sayur-sayuran tersebut sore hari, pagi harinya itu sudah direndam sobat tren menggunakan air biasa saja. Sudah kalian rendam sekitar 2 jam atau setengah jam, itu akan muncul minyak-minyak seperti minyak goreng, namun bukan minyak goreng, seperti pelangi gitu mungkin sobat tren warnanya. Nah, itu adalah pestisida sobat tren. Setelah muncul pestisida itu, lalu kalian ganti airnya seperti itu terus, seperti muncul minyak ganti airnya sobat tren, muncul minyak seperti itu ganti lagi sobat tren, supaya kandungan pestisidanya tidak terlalu banyak yang kita konsumsi, supaya dampak negatifnya tidak langsung kita rasakan. Namun langsung saja kembali ke topiknya, kembali lagi tentang gulma atau rumput. Memang kalau untuk mengendalikan gulma, saya lebih mengulur-ngulur waktu untuk supaya lebih tidak berdampak negatif pada tanaman yang kita usahakan, yakni dengan membuat piringan seperti ini sobat tren. Namun saya tidak menyalahkan para sobat tren sekalian menggunakan pestisida atau herbisida. Namun saran saya lebih dikurangi lagi. Saya juga menggunakan herbisida, namun saya lebih menggunakan dosis yang sedikit dalam jangka waktu yang cukup lama. Sini terakhir saya menyemprot kemarin 5 bulan yang lalu, 5 atau 6 bulan yang lalu sobat tren. Jadi bisa kalian bayangkan berapa kali saya harus membuat piringan supaya dampak negatif dari kimia ini tidak langsung saya rasakan. Oke, langsung saja ke lokasi pengadukan herbisidanya. Saya bukan berarti menyalahkan sobat tren sekalian ya untuk menggunakan herbisida kimia, namun lebih dikurangi lagi sobat tren. Tanpa dipungkiri, penyakit tersebut sudah kita rasakan, seperti ya itulah sobat tren sendiri yang bisa merasakannya. Oke, langsung saja cara saya untuk mengurangi dosis herbisida. Dan ini adalah bahan-bahannya yang saya gunakan. Usahakan menggunakan herbisidanya ini memang cara terakhir kalian untuk mengendalikan gulma, dan memang ini udah cara-cara terakhir saya untuk mengendalikan gulma, karena sebelumnya saya sudah membuat piringan, membabatnya, dan saya menggunakan ini memang cara-cara terakhir saya. Dan saya terakhir melakukan penyemprotan itu kurang lebih 5 bulan yang lalu. Dan usahakan sobat tren menggunakan pestisida yang kontak. Mengapa? Karena untuk spektrumnya sendiri atau tingkat penyerangannya sendiri tidak terlalu bahaya dibandingkan pestisida sistemik. Untuk jenisnya sendiri ini menggunakan bahan aktif paraquat dichlorida. Sebentar sobat tren, sedikit goyang-goyang.
Oke, untuk dosisnya sendiri yang saya pakai, kalau biasanya Sobat Tren menggunakan herbisida atau pestisida itu tanpa takaran, saya sarankan harus menggunakan takaran. Seperti kalau biasanya Sobat Tren menggunakan satu tangki atau satu cap itu menggunakan 15 ml, saya memangkasnya menjadi separuh, menjadi 7 ml per 15 liter air. Oke, seperti ini Sobat Tren. Ini memang benar-benar cara terakhir, usahakan ini benar-benar cara terakhir Sobat Tren. Ini kalau penuh 10 ml Sobat Tren. Jadi kita takar saja karena berhubung gelas takarnya hilang entah kemana, jadi saya lebih menakarnya saja. Kalian bisa lihat Sobat Tren. Dan kita aduk. Saya tekankan lagi, menggunakan herbisida ini memang benar-benar cara terakhir saya. Bukan berarti saya menyalahkan para petani menggunakan kimia, tidak. Cuman lebih mengingatkan saja. Tanpa kita sadari, penyakit tersebut atau dampak negatif dari herbisida ini atau bahan-bahan kimia itu sudah kita rasakan sendiri. Dan saya yakin sudah ada keluhan-keluhan ataupun ya penyakit-penyakit yang sebelumnya belum Sobat Tren rasakan, sekarang sudah Sobat Tren rasakan. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka video ini, like. Kalau tidak suka, dislike. Sampai jumpa video lagi ke selanjutnya. Terima kasih.